Dan itu semua adalah satu Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jalan terbaiknya adalah belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa harus dengan Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, kepada sahabatnya Al-Qur'an, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Warattil, dan bacalah dengan tartil. Sebagaimana kamu baca di dunia, maka itulah posisimu di surga. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkomentar dengan hadis ini, bahwa derajat surga itu sesuai dengan tingkatan dengan jumlah ayat-ayat Al-Qur'an, 6.236. Kenapa demikian? Dari hadis Rasulullah, Iqra, bacalah dan naiklah. Setiap dia naik satu tingkat, setiap dia membaca satu ayat, mengamalkan, mempelajari satu ayat, kemudian dia bisa membacanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidah Aisyah, maka dia naik tingkat satu derajat di surga. Amma yatasaalun, naik satu tingkat. Anin naba'il azim, naik lagi satu tingkat. Allazi hum fihi mukhtalifun, naik lagi dan seterusnya. Komentar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ditanya, Imam, lebih baik mana orang yang mereka keluar menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berjihad di jalan Allah, lebih baik mana dia dengan orang yang tetap menetap di kampungnya, dia mengajarkan Al-Quran? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian adalah prospek, adalah manfaat yang begitu luar biasa dari Al-Quran yang kita dapatkan kelak di akhirat. Jika jenengan sekarang belajar ilmu apapun, entah ilmu sosial, ilmu alam, ataupun ilmu yang lain, percayalah, itu akan berarti mungkin ketika jenengan pensiun, ketika sudah tidak di masa kerja, mulailah yang meninggalkan ilmu itu. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Jika jenengan belajar dan menghafalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan terus terulang, akan terus terbawa hingga jenengan tua. Bahkan ketika jenengan sakit, ketika antum sakit, kelak misalnya di rumah sakit, ketika antum harus pergi dimanapun, tetap bersama Al-Quran. Karena dia selamanya tidak akan pernah bosan untuk terus diulang. Semakin banyak diulang, semakin cinta, maka yang ada semakin manis, bukan membosankan. Kullu tikrarin mumalun illal Qur'an. Semua yang sering diulang itu membosankan kecuali Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tarudaduhu yazdadu fihi tajammula. Dan sebaik-baik teman dimanapun kita berada, yang tidak pernah bosan untuk diajak berbicara, diajak berdialog dalam kondisi senang maupun susah. Dan semakin mengulangnya, maka akan semakin indah dan semakin banyak mutiara yang kita dapat. Bahkan bukan demikian saja, ketika kita meninggal pun Al-Quran tetap, insya Allah tetap bersama kita, memberikan menjadi teman terbaik di alam kubur hingga kelak di akhirat. Anda merawat Al-Quran di dunia, Anda setia bersama Al-Quran di dunia, meskipun di awal mungkin agak berat, tapi kelak Al-Quran akan setia kepada Anda, menemani Anda di kubur hingga di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.